Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amalan orang Bahari sampai sekarang, yakni kita ini kan ngikutin orang-orang dulu, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Amalan kita setiap hari itu biasanya selalu membaca surah Yasin, kemudian Tabarak dan Waqiah. Itu kayaknya sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari. Yasin itu untuk mengabulkan hajat, karena Nabi mengatakan Yasin 5 quri'alah. Yasin itu dibaca dengan niat apapun juga. Waqi'ah dibaca untuk apa? Untuk melancarkan urusan rezeki. Dan Tabarak untuk penghapusan dosa dan mengangkat azab kubur. Jadi kalau yang sering membaca surah Waqi'ah, Tabarak atau surah Al-Muluk, insyaallah di alam kuburnya nanti itu tidak ada siksaan. Nah, jadi penting 3 surah ini dibaca setiap hari. Nah, dan orang kita itu selalu kebanyakan membaca surah Yasin, karena Yasin tadi qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Kalau hatinya bagus, semuanya akan bagus. Tapi kalau hatinya kotor, semua akan rusak juga. Kita yasinan malam Jumat apa? Yasin juga dibaca. Orang tahlilan Yasin juga dibaca. Orang apa lagi? Orang mau naik haji Yasinan juga. Cuman katanya betul atau tidaknya wallah alam. Kalau orang Bugis mau naik haji nggak boleh baca Yasin. Betul kah? Ada juga. Acara ya, karena saya pernah dengar nggak boleh baca Yasin kalau mau naik haji. Kenapa? Kayak orang mau mati aja katanya. Ada, saya pernah dengar begitu. Tapi sebenarnya Yasin itu bukan untuk orang mati saja, karena kan Yasin itu untuk dibaca itu untuk mengabulkan hajat. Yasin 5 quri'alah. Yasin itu dibaca untuk niat apapun juga. Niat apapun juga itu dari surah Yasin tadi. Nah, karena kita banyak membaca surah Yasin, lalu setelah itu kita ada punya doanya. Doanya ini Bapak Ibu-ibu, doa Yasin ini versinya macam-macam ya. Yasin, doa Yasin ini adalah ijtihad atau dikarang oleh ulama sesuai dengan ilham yang mereka dapat dari Allah Ta'ala. Nah, mereka mengamati lalu mengarang satu doa. Makanya doa Yasin di Risalah Amaliyah dengan doa Yasin yang ada di mana namanya itu, di kitab Yasin biasa yang dikatakan orang Jawa, itu beda. Risalah Amaliyah ini Risalah Amaliyah ya, itu lebih panjang daripada kitab Yasin yang biasanya yang percetakan itu doanya lebih pendek. Nah, ibu-ibu mungkin cuma baca doanya aja, banyak nggak ngerti artinya apa itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengartikan doa daripada doa Yasin ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh seperti itu. Kalau kita mau doa itu ya ibu-ibu, dianjurkan diawali dengan hamdalah dan sholawat, dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat. Di dalam riwayat itu dikatakan, Sayyidina Umar mengatakan, doa itu kalau tidak dibungkus dengan sholawat, yakni sebelumnya tidak ada sholawat dan ditutup tidak ada sholawat, dia akan dia akan lepas. Nasi itu nasi bungkus itu kan supaya dia nggak terhambur, dia diikat, di staples, dikaretin supaya dia nggak terhambur. Nah, karena doa ini naik di langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia seperti itu, dia doa tadi naiknya.
Nah, kalau seandainya orang tidak membaca sholawat sebelum doa dan sesudah doa, maka apa tadi bahasa itu? Tahambur, tahambur, tercecer-cecer doa tadi. Tapi kalau dia terikat, maka dia akan naik terus melewati pintu-pintu langit tadi. Nah, makanya penting sekali membaca sholawat tadi. Baik, subhanal munaffisi an kulli madyun. Coba lihat nih, yang kita banyak hutang nih ya. Maha suci Allah yang melepaskan, munafis yang melepaskan, an kulli madyun, dari semua orang-orang yang berhutang. Kalau orang berhutang tuh enak gak ya? Gak enak kan ya? Tidur gak tapi nyenyak, ya kan ya? Kalau keluar takut ada yang nagih hutang. Ya. Pertamanya aja enak megang duit, tapi nanti mikirkannya apa kreditan mau bayar nanti. Kalau bisa hidup itu jangan punya hutang. Apalagi sudah di umur 40 tahun ke atas, jangan lagi suka hutang-hutang. Ini mobil hutang, motor hutang, kredit, jilbab hutang, semuanya serba hutang. Nanti nggak bisa tenang hidupnya. Lepaskan hutang itu. Maha suci Allah subhanal munafisi, maha suci Allah yang melepaskan an kulli madyun, dari segala orang-orang yang berhutang. Subhanal mufarriji, mufarriji an kulli mahzun, maha suci Allah yang telah melepaskan, mufarrij itu melapangkan, membukakan dari orang-orang yang bersedih, daripada semua kesedihan. Jadi orang sedih, Allah yang membukakan hatinya. Hati yang walaupun tak punya uang. Oh, lagu zaman dulu kan ya. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana tiada yang larang. Jadi sebenarnya orang yang bahagia itu orang yang tidak bersedih. Sedih itu letaknya di mana? Di hati. Di mata atau di hati? Di hati. Di mata enggak. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang menangis tapi bahagia. Betul enggak? Ibu-ibu pulang dari haji menangis. Kenapa? Nangis bahagia. Sudah sampai kembali ke tanah air, sudah selamat, sudah bisa ketemu anak cucu. Menangis kan ya? Tapi menangisnya sedih? Nah, nangis bahagia. Nah, begitu. Jadi bersedih itu dalam hati. Kita minta kepada Allah, Maha Suci Engkau wahai Allah yang melapangkan daripada semua kesedihan. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maha suci Allah yang apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun fayakun. Kun itu bahasanya jadi, fayakun maka jadilah. Kata orang Banjar, kun fayakun, hakun kada hakun, mesti hakun. Hakun itu bahasanya mau nggak mau pasti mau. Jadi ya, jadi nggak jadi pasti jadi. Nah, jadi Allah yang punya itu kehendak. Kenapa ya di situ ada kalimat idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun? Karena ayat 2 dari terakhir surah Yasin ini ya, 2 terakhir ayat 2 dari ayat terakhir surah Yasin ini, di situ ada kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat berapa itu? 82. Sesungguhnya hanya saja semua urusan itu di kehendaknya Allah. Apabila Allah berkehendak dengan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, oleh karena itu kita tadi memuji Allah dulu. Maha suci Allah yang apabila dia berkehendak, maka dia cukup mengatakan kun fayakun.
Kita lanjut. Subhanaman ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang telah menjadikan khazainuhu, perbendaharaannya. Bahasa kitanya apa ya? Gudangnya, marketnya, pasarnya, apalagi? Semuanya itu di antara bainal kaf wan nun, di antara huruf kaf dan nun. Apa maksudnya kaf dan nun itu? Ada yang tahu ibu-ibu? Maha suci Allah yang telah menjadikan seluruh gudang-gudang rahasia itu di antara huruf kaf dan nun. Apa maksudnya kaf dan nun itu? Ayo. Kaf itu maksudnya kun. Kun. Kalimat kun itu huruf apa pertama? Kaf. Fayakun ujungnya apa? Nun. Nah itu tuh maksudnya. Banyak orang nggak paham apa maksudnya bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua rahasia gudang-gudangnya itu, gudangnya semua apapun juga, kuncinya di mana? Antara kaf dan nun. Ini gemboknya ini. Kaf dan nun. Ini kun, fayakun. Kun diawali dengan huruf kaf. Fayakun diakhiri dengan huruf nun. Di sini nih. Semuanya itu di situ gudangnya. Kalau Allah tadi mengatakan kun, fayakun. Tapi kalau Allah tidak mengatakan kun, tidak jadi fayakun dia. Nah makanya apa saja semua gudang-gudang tadi itu di sini. Kalau Allah bilang kun, buka gudang tadi, terbuka. Tinggal ngambil saja. Tapi kalau Allah tidak mengatakan kun, kira-kira gemboknya terbuka enggak? Gudang tadi enggak. Nah setelah kita puji Allah tadi, Maha Suci, Maha Suci, lalu kita tambahin lagi, ya mufarriju, wahai Allah yang melapangkan. Mufarrij yang melapangkan segala urusan. Farrij hammana, lapangkanlah, hilangkanlah hammana, kedukaanku. Hilangkanlah hammana, kedukaanku. Wa ghammana, apalagi ghammana ini bahasa kitanya kegalauan. Kegalauan hati, gundah gulana, apalagi bingung, galau, stres. Jadi hammana itu tadi apa ya? Kegelisahan, bingung, resah. Ghammana ini kegalauan. Ghammana galau. Wahalana, dan keadaan kami. Ya Allah, bukakanlah kegalauan, kebingungan, apalagi keadaan kami yang masih carut marut nih. Dengan kebukaan apa? Farajan ajilan, dengan kelapangan terbuka yang segera. Terbuka yang segera. Jadi pikiran pusing terbuka, hati yang sempit terbuka. Intinya di hati dan di kepala ini. Tapi kalau di hati dan di kepala dan di hati, intinya lagi dari segala inti adalah di hati. Jadi kalau hatinya lapang, di sini lapang. Kalau di sini lapang, semuanya santai. Ya enggak? Nah, tapi kalau di sini sempit, hatinya sempit, ininya sempit, pusing pikirannya. Kalau sudah di sini sempit, apapun yang dilihatnya jadi sempit, walaupun rumahnya besar. Berapa banyak orang punya rumah besar tapi pusing dia. Ya, rumahnya itu tidak ada baca-bacaan, akhirnya di rumahnya itu kelahi aja semuanya. Tapi berapa banyak orang punya rumah RSS. Tahu RSS? Bukan rumah sangat sederhana, rumah sangat sempit. Rumah RS sangat S sempit. Dulu kan namanya RSS, sekarang nggak lagi. Nggak matching kata anak zaman sekarang RSS itu. Lalu diganti dengan tipe 21, tipe sekarang sekian ada. Jadi ada namanya tipe 21. Kenapa 21? Ya bagaimana? 2 langkah dapur, 2 langkah 1 kamar, 2 langkah 1 dapur, 2 langkah 1
satu kamar, namanya tipe 21. Berapa banyak orang punya rumah sederhana saja, tapi hatinya lapang, tenang banget. Dan itu yang sering, yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Orang yang tinggal di pedesaan tuh lah, tinggal di pedesaan itu, suruh dia tinggal di kota, mana mau dia? Nggak mau katanya. Kenapa? Karena di desa itu enak. Ada yang lagi heboh kemarin sebelum Idul Fitri itu, sebelum bulan puasa, di Jawa, di Cianjur kalau nggak salah, rumahnya itu ditawar 2,5 M kalau nggak salah sama orang barat. Ada lihat? Hah? Ya, kan ya. Kenapa? Karena ketika buka pintu view-nya air terjun. Rumahnya kayu biasa, bahkan kayaknya anyaman bambu, tapi luar biasa. Mau makan sayur tinggal petik, mau minum airnya segar, tidak ada terkontaminasi dengan yang lain. Mau ikan tinggal ngambil mancing di sawah, airnya bersih, udaranya segar, nggak mikirin sana sini, nggak ada yang orang iri-irian di situ. Coba kalau di kota kita punya sedikit, punya rumah AC, ada tuh yang iri. Hanya kita punya motor baru, ada yang iri, punya mobil baru, ada yang iri. Di sana nggak ada, tenang. Nah, orang yang tinggal seperti itu sederhana tapi hatinya lapang. Jadi waktu saya pernah di Jakarta ya Bu ya, dulu yang masih dulu sebelum berangkat ke Hadramaut. Kenapa sih Jakarta tuh sering banjir katanya? Dikit-dikit banjir, dikit-dikit banjir. Alasannya katanya air kiriman dari Bogor. Jadi Bogor yang disalahkan. Kata orang Bogor, jangan salahkan kami, salahkan kalian. Lah kenapa? Karena kalau hari libur orang Jakarta semuanya pada ke puncak, buang air kecilnya di puncak, makanya banjir. Dia bikin banjir air kencing di puncak, akhirnya kita kirim lagi air kencingnya ke Jakarta katanya. Itu kan orang Jakarta tuh kalau sudah hari libur, ibu-ibu, wah macetnya di puncak Bogor itu, sehingga diajarkan buka tutup. Itu bisa sampai 3-6 jam itu di pinggir jalan nungguin. Kalau sudah macet itu sudah, orang-orang ini, rumah-rumah orang yang di pinggir jalan itu buka ini layanan WC umum. Yang mau WC umum silakan bayar. Nah itu. Orang Jakarta senang berlibur dia. Kenapa? Karena sumpah. Saya punya mertua itu tinggal di Depok, Cimanggis Depok. Kerjanya di Senen, Jakarta. Itu kurang lebih mungkin jaraknya ya kayak saya dari sini ke Ambarawa 40 kiloan ada, mungkin lebih. Itu saya punya mertua itu dulu masih hidup ya. Saya lihat berangkat itu bangun subuh tuh jam-jam 4 sudah bangun. Ya jam 4 bangun. Kalau dia ada rapat sebelum subuh sudah jalan duluan. Tapi kalau enggak, dia habis sholat subuh, assalamualaikum, jalan sudah. Ya sarapan diketik, jalan langsung. Macetnya Jakarta itu dulu. Pulang dari kantor itu bisa maghrib, bisa isya, bisa jam 9 malam baru datang. Subuh berangkat lagi. Kata saya kasihan juga ya hidup di Jakarta ini, banyak habis umur di jalan. Saya belum kesini tadi, tepatnya itu Haji Astini di bawah situ, makan situ. Jadi kata kakak, berapa lama sih jalannya dari Ambarawa ke sini? Ya kurang lebih sejam. Jauhnya Bang? Enggak juga, karena saya terbiasa. Banyak habis umur di jalan katanya. Oh enggak juga. Pernah saya bilang enggak juga. Kenapa? Karena kalau saya rumah di Wonorejo, dari Wonorejo tuh ya ke Landasan itu hampir lebih juga, setengah jam lebih. Macet. Tapi kalau jalan sana lancar. Walaupun macet itu masih bisa jalan. Kecuali memang macet banget ya. Kalau tadi saya sholat di BP
itu nggak bisa jalan mobil, banyak mobil kan ya. Kata saya nggak lagi, nggak biasa aja kan 1 jam itu. Kalau orang baru pertama kali ya lama. Saya sehari itu bisa 2 kali bolak-balik. Iya, ini kayak begini, turun kan, nanti sore berangkat, baru ke kilo 50, nanti mau dekat subuh turun lagi, habis sholat subuh berangkat lagi, malamnya turun lagi, bisa berangkat lagi. Tapi dinikmatin. Kenapa sekarang nggak kayak dulu? Ibu-ibu kalau dulu kan sunyi, sekarang rame. Tahu tandanya rame desa itu? Desa itu kalau rame, tandanya desa itu rame adalah kalau ada Indomaret, rame sudah. Indomaret itu sampai Gunung Tembak sudah. Dikit lagi ke Amburawa, kalau ada Indomaret di Amburawa, rame sudah itu. Sekarang rame, jalannya besar semuanya. Ya aku lihat IKN. Ya, saya terus terang lebih senang tinggal di pondok daripada rumah di Wonorejo. Di Wonorejo itu jarang sekali tinggal. Paling-paling sehari 2 hari naik sudah ke pondok. Enak di pondok, air banyak, listrik banyak, semuanya ada di sana. Nah, jadi kenapa begitu? Kelapangan lapangan hati. La ilaha illallah. Nah, ya mufarrij, hilangkanlah kegundahan, kegalauan di hati kami. Farajan ajila, dengan kelapangan yang segera. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmat Engkau wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau, ja'alta, telah menjadikan surat Yasin, surah Yasin ini, liman qara'aha, bagi orang yang membacanya, waliman quri'at alaihi, dan bagi orang yang dibacakan untuknya. Kita yang membaca nih, ya kita membaca, atau yang orang yang dibacakan untuk dia, orang yang meninggal. Orang meninggal bisa nggak baca Yasin? Kita yang bacakan. Ada orang ngundang kita, tolong ke rumah selamatan sebentar. Kenapa? Bapak sakit, minta dibacakan Yasin supaya terangkat penyakitnya. Yang sakit gak bisa baca, kita yang bacakan. Itu namanya quriyat alai, surah Yasin yang dibacakan untuk orang itu. Apa kita minta? Alfa syifa, 1000 kesembuhan. Jadi kita minta, yang kita baca Yasin, kita yang baca, kita minta 1000 kesembuhan. Orang yang kita bacakan surah Yasin, kita juga minta 1000 kesembuhan. Wa alfa quwwah, dan 1000 kali lipat kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan badan. Kekuatan mental dan kekuatan badan. Wa alfa dawa, dan kami yang membaca dan yang dibacakan surah Yasin kepadanya, kami minta kepadamu juga ya Allah, alfa dawa, 1000 obat. Wa alfa ilmin, dan minta juga 1000 kali lipat ilmu. Wa alfa barakah, dan 1000 kali lipat juga keberkahan. Oh, hebatnya surah Yasin ini kita baca. Wa alfa salama, dan juga minta 1000 kali lipat keselamatan. Ini yang kita sering baca. Orang mau naik haji, Yasinan. Orang mau mau nikahan, Yasinan, ya, khataman Quran, Yasinan. Apa saja itu supaya minta keselamatan. Wa alfa hajah, dan juga minta 1000 hajat dikabulkan. Wa sammaitaha, dan telah engkau namakan surah Yasin ini ala lisani nabiyika, lewat lidah kekasihmu, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama surah Yasin ini? Al-Mu'immata ta'ummu li sahibiha khairat darain. Namanya surah Yasin ini, Nabi mengatakan namanya Al-Mu'immata ta'ummu li sahibiha. Surah Yasin ini sebenarnya surah yang memberikan kenikmatan memberikan kenikmatan kepada orang yang membacanya. Jadi kalau ditanya apa nama surah Yasin ini, kalau namanya Al-Mu'immah ta'ummu li sahibiha. Tapi kalau gelarnya apa? Qalbul Quran, hatinya Quran. Nah, jadi nama lain surah Yasin ini Al-Mu'immah, surah Mu'immah, surah yang memberikan
kenikmatan. Ta'ummu li sahibiha, yang nikmatnya itu menyeluruh kepada orang yang membacanya. Khairat darain, yang kenikmatan tadi itu meliputi kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Wad-dafi'ata, dan juga surah Yasin ini adalah menolak, tadfa'u anna kulla madarrah, semua apa yang bisa memudaratkan. Jadi Yasin ini untuk tolak bala bisa, Bu. Makanya tadi kan di awal kita katakan Yasin 5 quri Allah. Yasin itu dibaca dengan niat apapun juga. Minta keselamatan sama Allah dengan berkat surah Yasin. Oke. Minta kabul hajat. Oke. Minta keberkahan, baru bangun rumah, baru selesai bangun rumah. Oke. Apalagi kesembuhan? Ya. Minta apa lagi? Supaya minta ilmu? Ya, semuanya lengkap. Minta tolak bala? Ya, surah Yasin ini. Ya qadhiyal hajat, wahai Allah yang mengabulkan segala hajat. Wa ya dafi'al baliyat, dan Allah juga yang menolak segala bala musibah. Iqdi hajatina, kabulkanlah hajat-hajat kami. Wa ya ilahal awwalin, wahai Allah, Tuhan dari orang-orang yang pertama. Ilahal awalin, Tuhan pertama. Wa ya ilahal akhirin, dan Tuhannya orang-orang yang terdahulu. Ya, yang terdahulu ya zaman Nabi Adam, dan orang yang terdahulu ya kita-kita ini. Sama saja, Tuhan kita, Tuhan Nabi Adam sama, yaitu Allah. Wa ya khairan nasirin, wahai Allah yang menolong orang-orang yang telah berbuat baik. Ya, khairan nasirin, wahai Allah yang menolong kebaikan. Wa ya man anzaltahu alaihi, ya rabbal alamin, dan wahai Allah yang telah menurunkan wahyu. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Kita semuanya minta tadi kabul hajat, tolak bala, apalagi keselamatan, keafiatan, sembuh dari penyakit. Semuanya apa tuh? Bibarakati surah Yasin. Semuanya itu berkat daripada surah Yasin. Allahumma shfina bi syifa'ika, ya Allah sembuhkanlah kami bi syifa'ika, dengan kesembuhan yang datang darimu. Wadawina bidawaika, dan berikanlah kami obat yang datang darimu. Syifaan ajila, kesembuhan yang segera mungkin. Kamila, yang sempurna. Bihaqqil Qur'anil azim, dengan berkat hakikat Quran yang besar. Wa nabiyyikal karim, dan juga dengan berkat nabimu yang mulia. Wa bihaqqih surah Yasin, dan juga dengan berkat hakikat surah Yasin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mulia, yang meliputi apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin, keselamatan kepada para nabi semuanya, dan para nabi, para mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Coba kita lihat doanya ya. Diawali tadi dengan hamdalah dan salawat, dan ditutup dengan hamdalah dan salawat. Itu penting sekali untuk mengamalkan salawat itu, terutama sekurang-kurangnya pada saat kita berdoa. Nah, itu ibu-ibu daripada fadilah bacaan Yasin, dan juga kita tadi membaca arti daripada surah Yasin tadi. Doanya ya, doa dari arti dari doa surah Yasin. Ya. Kalau kita baca Yasin, pertama misalnya nggak baca doanya itu, apakah kita diterima? Nggak baca doanya, maksudnya baca Yasin aja, mungkin. Tapi di saat rutinitas itu kita ada kajian atau tertidur, itu bagaimana? Apakah ada bolong-bolongnya itu gimana?
Kalau kita baca Yasin tidak baca doa, apakah surah Yasin kita terkabul? Iya, tetap. Arti tetap itu kita dapat pahala. Dapat tetap pahala. Doa ini itu lebih memantapkan lagi. Lebih memantapkan lagi. Ibarat kata begini ya, kalau kita ngirim surat itu satu perangko. Tapi kalau mau cepat sampai perangko kilat. Nah, gitu. Perangko khusus. Nah, jadi doanya ini lebih mantap lagi, tambah perangko, tambah lebih cepat lagi begitu. Tapi sekarang orang nggak main surat lagi ya. Masih ada nggak orang? Ada ya, tapi ya telegram apa masih ada. Nah, kemudian kalau kita pengajian lalu tertidur, gimana itu? Apakah dapat pahala? Kalau ditanya, itu lebih baik daripada orang yang tidak ikut pengajian. Ibu-ibu nih ikut pengajian tidur, itu lebih baik daripada ibu tidak ikut pengajian, walaupun nggak tidur. Iya, jadi sebenarnya nggak rugi juga ikut pengajian walaupun tidur. Ya, tapi jangan juga mentang-mentang ini tidur. Kalau kan setiap malam misalnya, nah di saat ada kajian atau ada kita tahu capek, kita ada nggak baca? Itu bagaimana? Jadi begini Ibu ya, Masya Allah, Nabi kita ini luar biasa dicintai oleh Allah. Kita mendapatkan barakah semua ini karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu barakahnya itu ibu-ibu nih ya, perhatikan ya. Kalau kita sudah punya rutinitas amaliyah, ya, umpama ibu-ibu sudah biasa surah Yasin, Tabarak, Waqiah setiap malam, salat qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat duha, itu kan rutinitas kita kan ya, yang sunah-sunah nih. Kalau yang wajib jangan ditanya, itu dosa lagi ditanya. Kan kalau wajib nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau sunnah ini kan kita selalu mengerjakannya. Tapi suatu saat kita tidak bisa mengerjakan itu. Umpama kalau sakit, ya, atau ada tamu, atau tiba-tiba pas kita mau baca itu orang lagi sudah datang pengajian, nggak sempat lagi kita baca. Apalagi atau yang kemarin bulan puasa, hari raya maksudnya, sibuk, tamu datang, cucu, anak, keponakan kumpul semuanya, rumahnya kayak kapal pecah sudah. Ya kan ya, neneknya antara senang dengan muyak. Senang karena kumpul anak cucu, tapi muyak melihat rumah berhambur. Ya, tapi subhanallah bahagia itu nggak apa-apa kata neneknya, nggak apa-apa, hancur-hancuran nggak apa-apa. Ya, tapi ada juga nggak tahan, pusing juga, nenek, kamu ini hambur terus kata nenek. Nanti kalau nggak ada baru sunyi kata nyariin. Kalau ada datang ribut, nguyak. Kalau nggak ada sunyi. Nah umpama begitu ya. Gara-gara seperti itu nggak baca surah Yasin, atau nggak bisa baca surah Waqiah, atau nggak sempat salat duha ini karena tadi kesibukan. Bagaimana hukumnya? Kita nggak bisa lagi mengqadha semuanya. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa orang yang seperti itu tetap dihitung sama seperti dia membaca. Ya. Apa itu dalam hadis, man safara au man marada au safara. Lupa hadisnya saya itu. Intinya begini, siapa yang musafir atau sakit, apa ya lupa. Intinya gini ya. Makna hadisnya seperti ini. Siapa yang sakit atau dia musafir, ketika dia sakit atau dia musafir ini, dia meninggalkan rutinitas amaliyah dia yang sunnah ya, bukan yang wajib. Ketika lagi sehat tidak musafir, nah pada saat dia sakit musafir, dia tertinggal itu atau meninggalkan itu, maka kata Nabi, orang tersebut dicatat seperti mengerjakan ketika dia sehat, ketika dia tidak musafir. Artinya walaupun kita sakit atau apa pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga kita meninggalkan amaliyah sunnah tadi, itu kata Nabi, dia dicatat sama seperti telah mengerjakan amalan sunnah tadi. Enggak rugi kita. Tapi ini yang sudah rutinitas. Tapi kalau belum rutinitas, sudah pernah baca surat Yasin memang sebelumnya, lalu datang anak cucu ditambahin enggak baca surat Yasin lagi, ada dapat pahala? Enggak, karena memang sudah kebiasaan enggak baca surat Yasin.
Iyalah seperti itu. Baik, ada lagi? Belum, Pak. Oke, monggo. Ini tadi kan Bapak menguraikan arti doanya sih. Oke. Itu di antara buku-buku lain kan beda Iya. artinya. Hmm. Nah, ulun dengar tadi itu kan ada sifat penyembuhan. Ya. Sedangkan kalau kita bacakan untuk orang meninggal, apakah kita perlu bacakan doanya? Sedangkan kan itu tadi ada sifat artinya untuk orang kesembuhan orang sakit. Ini yang kita bacakan orang meninggal. Apakah perlu dibacakan doanya, Pak? Atau ada doa khusus untuk yang setelah baca Yasin membacakan orang meninggal? Kalau kita menghadiri untuk orang meninggal, kita bacakan Yasin lalu doanya, itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan sebenarnya orang yang mati itu lebih sakit daripada ketika hidup. Baru tahu. Iya. Orang yang di alam kubur itu kalau dia dapat siksaan itu lebih sakit daripada orang yang hidup di dunia. Kita bacakan itu, Waalaikumsalam. Nggak ada masalah, boleh. Ya. Tapi apakah ada doa khusus untuk orang meninggal? Iya. Doanya apa? Doa arwah. Jadi kalau kita habis baca Yasin untuk orang meninggal, tahlil dan sebagainya, jangan lupa kita bacakan doa Yasin tadi, ditambah juga dengan doa arwah. Doa arwah itu bahasa kitanya nih ya. Ya Allah, saya telah baca surah Yasin, saya telah baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, awal Baqarah, akhir Baqarah, apalagi tahlil, tahmid, salawat, sampaikanlah pahalanya itu kepada orang yang meninggal. Nah, jadi seperti itu, transfer pahala. Orang kita boleh sampai nggak pahalanya, sampai. Tapi kalau orang salafi nggak sampai. Tahu salafi, Bu? Yang dikit-dikit bid'ah, syirik, bid'ah itu katanya nggak sampai. Iya, dia mengatakan kalau orang meninggal ya sudah selesai. Kita yang doakan nggak sampai. Nggak perlu lagi katanya didoa-doakan, dah sampai juga doa kita. Nah seperti itu ya. Ini ada cerita, entah benar tidaknya, wallah alam. Jadi di Banjarmasin kisahnya ada seseorang meninggal dunia. Lalu ada ustadz orang kita, ya orang kita bilang ustadz NU lah. Lalu dikuburlah mayit ini. Ustadz NU ini membacakan talqin. Lalu ustadz ini bilang, ya Allah, bahasa kitanya kalau bahasa Indonesianya, sampaikanlah pahala puasa, pahala baca Quran, salawat, zikir ini kepada orang mati. Ketika ustadz ini bacakan doa itu, doa arwah bahasa kitanya untuk orang yang mati ini, ustadz salafi datang, negur, stop, jangan baca doa. Loh kenapa? Doa kita nggak nyampe juga untuk orang yang mati. Nggak perlu katanya didoain sama orang mati. Mati yang dia yang sekarang dia bawa amalnya dia, kita nggak perlu doakan. Ya akhirnya apa? Ustadz NU ini ketika dibilang nggak usah ngedoain, ya sudah. Orang yang lain juga nggak ada yang protes, ya sudah. Nah selang beberapa hari ternyata bapaknya si orang salafi ini meninggal juga. Meninggal. Ustadz NU datang. Lalu dia berdoa situ, ya Allah, adablah orang yang dalam kubur ini. Sampaikan, berikanlah kalajengking, ular, pokoknya siksalah orang dalam kubur ini. Tersinggung bapaknya salafi ini, orang salafi. Ustadz, kenapa bapak saya didoain yang jelek-jelek? Kata Ustadz NU ini, tenang aja Ustadz, doa saya nggak nyampe juga kok. Doa saya kan nggak nyampe juga. Itu menjawab tidak perlu pakai dalil, tapi menjawab dengan logika. Kan katanya nggak perlu doain, nggak nyampe juga. Kalau begitu doain yang jelek. Marah yang salafi. Oh nggak perlu doain. Tenang aja, ngapain marah-marah? Orang nggak nyampe juga kok. Sama itu cerita, benar tidaknya Allah alam ya. Jadi di Banjar itu ada
Sebut contoh. Iya. Jadi di Banjar itu ada orang selamatan. Di Banjarnya kan ya, selamatan bagaimanapun kalau habis selamatan itu makannya makan besurung. Tahu makan besurung? Nah, ini. Habis besurung itu sudah Allahumma sholli ala Muhammad salim, pulangan. Lain orang Jawa. Kalau orang Jawa kan habis makan ada barakat ini itu semuanya kan gitu ya. Orang Banjar enggak. Jadi selamatan di situ orang tuan rumah ini mengundang satu ustadz. Ternyata mungkin salah ngundang ustadznya ini. Yang diundang ini ceramahnya dari awal sampai akhir bid'ah, syirik. Pokoknya tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tidak boleh kita melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Semuanya harus sesuai dengan Nabi. Yang pendengar ini sakit juga kepala. Ini tuan rumah salah ngundang ustadz ini. Nah, selesai acara makanan. Makannya makan besurung. Tahu besurung ibu-ibu? Ini. Diangsur. Kebetulan makannya makan soto. Soto. Yang lain kan ada pakai piring, ada pakai sendok dan semuanya. Giliran ustadz dikasih cuman soto bepiring nggak ada sendoknya. Kata ustadz, mana sendoknya ini, garpunya sendok. Kata yang lain, ustadz, sendok itu bid'ah. Karena Nabi makan pakai 3 jari. Nabi makan 3 jari. Jadi biar kami aja yang pakai bid'ah sendok. Ibu ustadz udah boleh. Kata ustadz. Salah ngomong ini. Kena senjata makan Tuhan. Jadi seperti itu tuh orang Salafi itu. Ya Bu. Apa Ji? Lagi? Sudah. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang mana yang dijawab tadi? Kalau baca Yasin harus sebelum baca doa. Oh iya. Nah, jadi begitu ya, kalau kita orang meninggal untuk orang tua doakan. Sebenarnya ibu-ibu bukan untuk orang meninggal bukan ketika kita melihat orang mati saja. Kita nih ya, kan kita tiap malam baca Yasin, Tabarak, Waqiah kan ya. Itu kita sering-sering doakan untuk keluarga kita, terutama orang tua kita. Kalau ibu-ibu punya suami yang sudah meninggal, sampaikan pahalanya itu. Ya, habis baca surah Yasin, Tabarak, Waqiah dan semuanya ya. Habis maghrib sambung sholat isya, habis sholat isya apakala yang dibaca ratib hadat ke apa begitu kan ya. Sudah sholat witir ke apa. Nah, selesai sudah membuka mukena, baca doa arwah dulu. Apa enggak doa arwah? Enggak hafal. Kalau enggak hafal bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tadi saya sholat maghrib, sholat isya, baca Yasin, Tabarak, Waqiah. Ini itu di doa sebutin sudah tahlil beratib hadat ini semuanya. Ya Allah, tolonglah terimalah pahalaku ini dan sampaikanlah pahalaku ini kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad, kepada guru-guruku, kepada keluargaku, teman-temanku, sebutin semuanya. Khususan ibu-ibu, wabil khusus terutama kekasihku, suamiku, umpama, terutama orang tuaku, ibu bapakku, atau iyalah, ya, boleh juga seperti itu ya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi pahala kita ini sampai kepada orang yang meninggal dunia dan pahala kita ini nggak berkurang. Enak nggak begitu? Kita kirim 100.000, umpamanya kita tetap dapat 100.000. Nggak berkurang. Daripada kita baca untuk kita sendiri, orang tua kita nungguin mana anakku ini kirim Fatihah, Yasin, enggak dikirim-kirim. Untuk dia saja, mentang-mentang dia hidup dia saja. Aku nungguin dia padahal kemarin aku belikan motor, aku belikan ini, aku kawinkan itu. Kan kasihan orang tua nih benar. Setiap malam seperti itu ibu. Ya, setiap malam atau habis sholat subuh baca doa arwah. Hari ini ya Allah saya telah mengerjakan perbuatan yang baik apapun juga lah bentuknya. Sampaikan pahala untuk ibu bapakku. Nah begitu caranya. Mudah dipaham? Ya, di jamak nggak apa-apa Pak ya untuk berapa ini? Iya kan di jamak untuk Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad.
guru-guruku, apalagi teman-temanku, keluargaku, muslimin dan muslimat, itu namanya jamak. Khususan ini, ya kan ya, khususan. Nah, Kalau aku kayak gini, nah kalau mau orang khususan dari Nabi lah, khususan muslimin itu dulu kan mulai dari Adam sampai akhir zaman. Para guru-guru, para ustaz-ustaznya itu kan sudah meninggal. Para ustaz-ustaznya, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, para anbiya Allah, para syuhada, para salihin, sadiqin, tabi'in, sahabat-sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, menantu-menantu cucu-cucu Rasulullah. Rasulullah SAW pimpin umat seluruh dunia dan akhirat. ya. Itu Semuanya. Jangan lupa nanti ibu bapak. Kalau kita nih ya sering doakan kita. ibu bapak dulu. Boleh juga, dia terserah. Yang penting ada khususan. Nah, khususan itu. Ini nih. Kalau khususan itu ibarat kata kan gini ya. Ada orang makan bakso. Ini logika saja. Kita alamikan. Ada orang makan bakso, dia kepingin pentolnya duluan. Karena khususan bapakku dulu, pentolnya duluan. Nanti baru mie-nya. Tapi ada juga makan mie dulu. Terakhir khususan pentolnya. Terserah mau duluan untuk bapak ibu boleh, terakhir boleh. Tapi udah ada khususan. Paham ya? Disebut orang tua aja atau disebutkan nama bapak, nama ibu, disebut. Sebutin semuanya. Harus nama ya. Maunya seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu namanya, kan ada sebagian orang nggak tahu nama bapakku nah. Nggak tahu. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita niat seperti itu. Ya orang tua, bapak, mamaku selesai. Kakek-kakekku, ya semuanya, nenek-nenekku masukkan semua. Nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu. Yang penting kita niat ya. Allah yang Maha tahu. Karena kan Allah yang menciptakan nama juga. Nah kita cuma ngikutin saja. Nah jadi jangan lupa seperti itu berdoa tiap hari, doa arwah tadi ya. Kenapa? Nanti kalau kita meninggal dunia, anak cucu kita pasti doain kita. Itu pasti. Tapi kalau kita nggak pernah doakan orang tua, sama aja. Anak kita nggak mau doain juga. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu telah melakukan perbuatan itu, maka kamu akan dibalas juga seperti itu. Mudah dipaham? Baik, cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Nanti insya Allah tanggal 23 Juli ya, itu nanti wisuda akbar di pesantren kami. Ya, acara kelulusan ula ustadzul ya, SD, SMP, SMA. Ya, masih lama. Ya. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Saya minta izin Bu ya, langsung jalan karena saya nanti mau ke kilo 50 habis maghrib. Saya mau ke pondok dulu istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.